Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sistem informasi eksekutif, di mana anggota dari kelompok 1 diantaranya ada Listiana Budianti dengan NIM 180321100012. Yang kedua ada Yuniar Humayron Intias dengan NIM 180321100013. Yang ketiga ada Zainul Komar Syabani dengan NIM 180321100015. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fania Tanah Lestari dengan NIM 190321100050. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem informasi eksekutif. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi eksekutif itu? Jadi, sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi para eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, yang merupakan salah satu kebutuhan utama dalam suatu organisasi, di mana para eksekutif membutuhkan informasi yang telah tersaring dari level manajemen yang ada di bawahnya. Makna kata tersaring di sini memiliki arti, yaitu informasi yang diberikan kepada para eksekutif adalah informasi yang penting dan juga sangat dibutuhkan oleh mereka, di mana informasi yang tepat dan relevan. Selain itu ada informasi yang tersaji secara cepat, akurat, dan valid, sehingga menunjang pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (EIS) dikembangkan seperti mainframe program berbasis komputer, di mana memiliki tujuan yaitu melindungi sekumpulan data dan juga menyediakan kinerja penjualan riset pemasaran untuk membuat keputusan. Seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan juga petugas eksekutif pemimpin. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep dasar membangun sistem informasi eksekutif ada 3. Yang pertama yaitu faktor penentu keberhasilan atau critical success factor. Adalah faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala suatu jenis kegiatan perusahaan. Faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang kedua ada manajemen by exception atau MBE. Adalah perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan yang ketiga ada model mental, yaitu peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sari dari data informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Komponen sistem informasi eksekutif ada 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer dasar diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif meliputi 4 komponen, yaitu input data, unit pusat proses atau CPU, file penyimpanan data, dan output device. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak dasar diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif meliputi 4 komponen, yaitu teks mendasari perangkat lunak. Yang kedua ada database, yang ketiga ada dasar grafis, dan yang keempat ada dasar model. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan sistem informasi eksekutif. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen eksekutif tingkat puncak atau CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif sistem informasi eksekutif agar mampu mendorong penerapan sistem informasi eksekutif di suatu perusahaan. Selanjutnya adalah sponsor operasi. Jika sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagian tugasnya diserahkan atau dilimpahkan kepada eksekutif puncak lainnya sebagai sponsor operasi yang bekerja sama dengan spesialis informasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya adalah staf jasa informasi yang sesuai harus bersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti teknologi informasi, tetapi tahu juga cara eksekutif menggunakan sistem informasinya tersebut. Selanjutnya adalah teknologi informasi yang sesuai dengan penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan si eksekutif, tidak lebih atau tidak kurang.
Selanjutnya adalah manajemen data. Tidak hanya untuk menghasilkan sebuah informasi, eksekutif juga menginginkan sejauh mana kemutahiran dari sebuah data tersebut yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar sistem informasi eksekutif yang dirancang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang spesifik berkaitan dengan bisnisnya. Selanjutnya adalah manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak menggunakan sistem informasi eksekutif, perlu dilakukannya upaya untuk mendapatkan mengidentifikasikan suatu masalah yang dihadapi eksekutif tersebut untuk penerapannya. Selanjutnya adalah manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajer tingkat atas tersebut mulai menerima sebuah informasi dari sistem informasi eksekutif, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama karena mereka ingin mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap masalah tersebut tidak terkendali. Baik, selanjutnya adalah contoh informasi eksekutif pada perusahaan penerbangan studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Dunia seakan tidak terbatas karena adanya era globalisasi, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tidak lagi dia satu negara tetapi mereka mulai membuka cabang-cabang mereka di negara lainnya. Maka tantangan bagi perusahaan penerbangan berjadwal pun akan dirasakan semakin berat, baik penerbangan domestik maupun internasional. Persaingan dipengaruhi dengan berkembangnya dan perubahan yang sangat cepat dalam bisnis penerbangan dan dihadapkan dengan isu-isu penting seperti deregulasi, liberalisasi, privatisasi, multilateral agreement, dan strategi aliansi yang telah mendorong munculnya mega chamber yang berskala global. Bagi PT Garuda Indonesia, prospek usaha pada bisnis penerbangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Pasar yang ada di berbagai kawasan masih dapat ditumbuh kembangkan lebih lanjut. Diperkirakan pasar Garuda Indonesia tumbuh sebesar kurang lebih 5,7% per tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Pasifik. Namun demikian, tanpa persiapan yang matang serta penerapan strategi korporasi yang terpadu secara menyeluruh, maka PT Garuda Indonesia bisa jatuh justru di tengah maraknya industri penerbangan dalam masa recovery setelah masa perang Teluk Dewasa ini. Lanjutannya, meski proteksi pemerintah mungkin dapat dilakukan untuk melindungi airline domestik, tetapi di masa yang akan datang tampaknya hal itu harus dilepaskan, mengingat adanya desakan open sky baik melalui multilateral agreement seperti ITGATT maupun bilateral agreement yang semakin kuat, serta pertimbangan ekonomi bahwa sumbangan dunia bisnis penerbangan kurang lebih hanya 7% dari perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh telah dikeluarkannya PP 20 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta asing atau PMA untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, serta adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura di bidang pariwisata yang telah membuka jalur penerbangan langsung dan Singapura ke beberapa kota di Indonesia. Untuk menghadapi hal itu, maka perlu bagi para eksekutif di PT Garuda Indonesia mendapatkan peralatan yang cukup sehingga mereka dapat menghadapi persaingan ini dengan lebih baik. Para eksekutif pun harus dilengkapi dengan sebuah sistem informasi yang canggih sehingga mereka dapat mengetahui keadaan mereka. Jika mereka tidak diperlengkapi dengan informasi yang canggih aktual, maka mereka akan mengendarai pesawat udara tanpa mempunyai sistem navigasi dan radar yang memadai. Tanpa informasi yang aktual, para eksekutif akan merasa aman yang seharusnya sudah harus dalam keadaan gawat darurat. Itulah sedikit banyak penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem informasi eksekutif. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses penyampaian materi, saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.